Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Irman Waluyo ya guys ya di YouTube channel aku. Nah, video kali ini aku di sini akan menjelaskan materi dari bahasa Inggris yaitu part of speak ya guys ya. Nah, part of speak ini terdiri dari 8 suku kata atau ya suku kata. Nah, yang diantaranya yang pertama noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang selanjutnya adverb, adjective, conjunction, preposition, dan yang terakhir interjection. Oke, apa sih noun itu? Nah, noun adalah kata yang yang digunakan untuk menyebut orang, benda, hewan, tempat atau keadaan atau acara gitu. Nah, kata yang ini paling sederhana dari 8 kata yang tadi ya, kayak noun, pronoun sampai interjection ini paling sederhana noun itu. Dikarenakan ya dari kesederhanaan itu ya noun ini kata yang pertama diajarkan untuk sekolah-sekolah. Oke. Contohnya seperti ini. Tom Hanks is very versatile. Nah, jadi Tom Hanks is versatile itu ya Tom Hanks-nya kan itu kata miring guys ya. Nah, tuh jadi ada the italicized noun refers to a name of a person. Nah, jadi yang dimiringkan itu bersangkutan dengan nama gitu. Nah, jadi noun kan nama orang. Nah, ada contoh lagi, dogs can be extremely cute. Nah, dari kata yang dicetak miring itu noun dikarenakan ya nama hewan juga. Nah, yang selanjutnya it is my birthday. Nah, yang birthday-nya itu kan kata miring. Nah, jadi itu termasuk noun. Nah, dikarenakan masuknya acara gitu, atau event. Oke, yang selanjutnya kita ke pronoun. Nah, pronoun itu apa sih? Nah, pronoun itu ya sebagai kata pengganti dari kata benda. Nah, contoh pronoun itu adalah ada it, ada I, ada it, ada he, she, mine, his, her, we, they, thems, dan ours. Oke. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Janice is very stubborn child. She just stared at me and when I told her to stop. Nah, di sini kata yang dicetak miringnya yaitu she. Nah, she itu pengganti dari si Janice itu. Nah, jadi she adalah kata pengganti dari objeknya gitu kan, Janice. Nah, oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu adjective, atau kata sifat. Nah, jadi adjektif itu digunakan untuk menjelaskan kata, benda, atau kata ganti. Nah, kata sifat ini dapat menentukan yaitu kualitas, ukuran, dan jumlah kata benda atau kata ganti. Nah, sebagai contohnya seperti ini. The carving are intricate. Nah, jadi itu kata miringnya di intricate, yaitu rumit ya. The italicized word describe the appearance of the nouns carvings. Nah, jadi yang dicetak miring itu menggambarkan penampilan kata, benda, atau ukiran gitu. Nah, jadi si penampilannya tuh rumit kan. Nah, jadi menggambarkan. Nah, contoh yang kedua seperti ini. I have 2 hamster. Nah, ini yang dicetak miringnya tuh atau 2 gitu kan. Nah, jadi yang dicetak miring itu kata sifat yang menggambarkan banyaknya dari si objeknya, ini dari noun-nya itu yaitu hamster. Nah, oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu verb. Yang keempat verb ya. Ya, yaitu atau yang disebut kata kerja. Nah, kata verb ini ya sangat terpenting dari semua gitu, karena tanpa ada kata kerja ya tidak akan ada kalimat yang kalimat itu tidak akan sederhana gitu. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan tindakan fisik atau mental atau keadaan subjek yang dalam sebuah kalimat gitu.
Kata kerja itu ya contohnya seperti is, was, are, and were, atau yang sering disebut juga kalau orang Sunda mah aramis. Jadi are, is. Oke, tunggu ya, break dulu, ada adan bentar. Oke coy, kita lanjut lagi. Tadi break dulu azan ya guys ya. Nah jadi tadi udah contohnya aramis dari verb itu. Nah yang selanjutnya itu contoh kalimatnya. Nah ini seperti they are always prepared in emergencies. Nah yang dicetak miringnya are. Nah yaitu ya jadi si are itu mengacu pada keadaan keberadaan dari mereka gitu kan. Kata ganti mereka are itu. Nah yang merupakan subjek dalam kalimat. Oke lanjut. Oke yang selanjutnya dari part of speak itu yang kelima adverb. Nah yang adverb ini yaitu keterangan ya. Nah sama seperti kata sifat juga. Nah jadi kata keterangannya juga digunakan untuk menggambarkan kata, tetapi perbedaannya adalah kata keterangan itu menggambarkan kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya. Nah, ada berbagai jenis kata keterangan, yaitu diantaranya ya adverb of manner. Manner itu apa ya? Apa ya, lupa lagi, atau pokoknya ada adverb manner, adverb of waktu, jadi keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan yang terakhir itu keterangan gelar. Nah, oke lanjut. Nah, yang selanjutnya dari part of speak itu adalah yang keenam itu preposition. Nah, apa itu preposition? Nah, jadi preposition itu adalah kata yang mengacu pada kata-kata yang menentukan lokasi atau lokasi dalam waktu. Nah, contoh dari kata preposition itu adalah ada above, ada below, throughout, outside, before, near, and since. Oke, contoh kata dari preposition itu yaitu yang pertama. Contohnya seperti ini. Micha is hiding under the bed. Nah, itu yang dicetak miring itu under. Nah, jadi si under itu yaitu apa ya? Menentukan lokasi gitu kan, maksudnya jadi membicarakan di mana si Micha itu bersembunyi, hiding. Ya, bersembunyi. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari part of speak itu yaitu conjunction, guys. Nah, jadi conjunction ini adalah kata sambung. Nah, jadi yang menggabungkan kata, frasa atau klausa. Nah, contohnya seperti contoh kata dari conjunction itu seperti and, yet, but, for, nor, or, and so. Nah, jadi contoh katanya seperti ini, contoh kalimatnya. This cup of tea is delicious and very soothing. Nah, jadi si and itu apa ya? Jadi menggabungkan dua apa ya, sifat gitu ya, dua kata gitu, dari delicious and soothing, very soothing. Nah, oke. Yang terakhir dari part of speak itu yaitu yang ke-8 interjection atau kata seru. Nah, jadi kata seru ini ya kata yang mengekspresikan emosi. Nah, jadi karena kata serunya biasa digunakan untuk menyampaikan emosi yang kuat. Biasanya diikuti dengan tanda seru gitu. Nah, seperti contoh kalimatnya seperti ini. Ouch. Nah, tanda seru. Jadi that must have hurt. Nah, jadi dari kata ouch itu dan tanda serunya itu apa ya, jadi meluapkan hatinya gitu, gimana ya, ouch, jadi kayak yang ada gitu, mengekspresikan gitu. Nah, langsung yang kedua contohnya seperti hooray, we won. Nah, jadi dari tanda seru itu ya jadi mengekspresikan dia itu senang gitu kan. Nah, seperti itu. Oke guys, mungkin sekian saja penjelasan materi tentang part of speak dari saya, Hirman Waluyo. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena ya saya juga masih belajar.
Oke, mungkin sekian saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan bantu channel aku berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Let me in, yeah.